Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mulai pelajaran bab 2 yaitu statistika. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu pengertian data yang akan banyak kita gunakan di sini. Yang kedua adalah penyajian data, contoh penyajian data tunggal. Yang ketiga adalah mengubah data tunggal yang dalam jumlah banyak menjadi data kelompok, di mana pada statistika kelas 12 SMA itu akan banyak membahas tentang data kelompok ya. Kalau data tunggal itu waktu SMP, sekarang kita data kelompok. Apa itu data? Kalau kalian sedang menimbang berat badan, itu berarti kalian mendapatkan data tentang massa tubuh kalian. Kalian sedang mengukur tinggi badan, itu adalah data. Kumpulan ya, data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis atau kesimpulan. Itu dari KBBI ya. Jadi keterangan atau informasi yang dapat dijadikan bahan kajian itu namanya data. Ada dua jenis data. Yang pertama data kuantitatif dan kedua data kualitatif. Apa bedanya kualitatif dan kuantitatif? Kuantitatif itu hasil pengukuran, kuantitatif hasil pengukuran. Seperti tadi ya, contoh data kuantitatif ya tinggi badan, massa kalian berapa kilogram, suhu dalam Celcius, dan lain-lain ya. Kalian pakai garisan mengukur jari-jari kalian, yaitu data kuantitatif. Sedangkan data kualitatif, data yang dapat dipisahkan dalam beberapa kategori gitu ya, atau kelompok yang dibedakan oleh karakter bukan numerik gitu ya. Data kualitatif itu contohnya profesi atau tanggal lahir, itu juga data kategori atau data kualitatif ya. Jadi kualitatif ada data kategori. Yang kedua, tanggal lahir itu walaupun isinya angka tetapi merupakan kualitatif. Ada juga jenis kelamin. Kalau kalian membuka atau baca data tentang KTP, nah itu isinya data kualitatif. Sebenarnya ada penjelasan yang lain ya. Data kuantitatif itu bisa ada beberapa penjelasan. Misalkan nilai kalian, kalau kalian nanti buka rapot, ada kategori nilai 100 itu sangat bagus, sangat baik. Nah, itu juga merupakan ukuran contoh data kuantitatif, tapi tidak akan kita pelajari banyak di sini gitu ya. Yang kita tahu hanya ada data kuantitatif dan kualitatif terlebih dahulu. Nah, berikut ini adalah penyajian data yang mungkin sudah kalian pelajari ketika masih di SMP dulu. Itu tadi adalah contoh penyajian data gitu ya. Tentang yang pertama tadi, kalian kalau mau bisa di playback tentang ada dua, diagram lingkaran dan diagram batang. Itu hasil research dari Pew Research dari Washington, tentang bahwa tahun 2015 itu yang pertama ya, itu agama Kristen secara keseluruhan adalah agama yang paling banyak dipeluk di dunia, sebanyak 31,2%. Jadi kalau dalam diagram lingkaran itu bentuknya dia akan berbentuk persen atau dalam bentuk derajat. Kalian mungkin udah pernah buat di SMP dulu, akan menggunakan derajat dan atau persen. Jadi di dalam satu tadi menggunakan persen. 31,2 Kristen, Muslim 24,1, kemudian tidak berafiliasi 16%, Hindu 15%, Buddha 6,9%, folk religion itu
folk religion itu berarti agama ya kayak kejawen, itu folk religion 5,7. Kemudian 0,8 agama lain, agama yang kecil, dan 0,2 Yahudi. Di bagian bawah flashback lagi ya kalau mau, itu dalam bentuk diagram batang, dimana dia ditulis secara horizontal, bisa juga dia ditulis secara vertikal berdiri ya. Ada pilihannya, bisa berbentuk begini aja, bisa tidur mendatar atau bisa vertikal. Jumlahnya diangkakan sekitar 2,3 juta miliar, 1,8 miliar, 1,2 miliar, 1,1 miliar, dan seterusnya. Itu. Tapi ada fakta menarik, ini intermezzonya. Ya, pada tahun 2019, Religion Growth ini juga sama oleh Pew Research. Kalau kita pecah pemeluk agama itu dalam masing-masing bagian, ada kalau Islam misalnya Islam Sunni dan Syiah. Kalau Katolik Kristen ada Kristen Protestan dan Katolik. Katolik dibagi lagi Katolik Roma, Katolik Syria, Ortodoks, dan lain-lain. Kalau Buddha kita bagi lagi Mahayana dan Hinayana. Misalkan kita bagi menjadi kecil-kecil, maka ternyata Islam Sunni, yang Islam Sunni itu kita ya, di Indonesia mayoritas Islam Sunni. Kalau Syiah mayoritas di Iran, Irak, dan Lebanon ya. Ternyata paling banyak Islam Sunni 1,5 miliar, kemudian Hindu 1,1 miliar, baru kemudian Katolik Roma 1,1. Ada Katolik, kalau kalian baca di yang grafik yang kedua itu ada Katolik Ortodoks ya, dan seterusnya. Memang benaran hadis Nabi bahwa pada akhir zaman nanti beliau akan membanggakan jumlah umatnya yang banyak. Padahal tahun 45 sampai 50-an itu jumlah umat Islam itu masih 300 juta kalau nggak salah ya. Masih bahkan pernah kalah dengan jumlah umat Hindu atau Buddha, karena Buddha mengalami penurunan karena di Cina banyak yang menganut, sekarang banyak menganut ateis di Cina. Padahal penganut agama Buddha terbesar itu ya di Cina, kalau Hindu terbesar di India. Tuh. Ya, kita lanjut ke berikutnya. Jadi adalah contoh grafik dari data tunggal tentang penganut agama di dunia ya, bukan di Indonesia, tapi di dunia. Kemudian adalah data kelompok. Data kelompok itu ciri-cirinya adalah dia memiliki interval berat badan dari misalkan 31 kg 40 kg, atau nilai ujian dikategorikan nilai 41 sampai 50, 51 sampai 60, dan seterusnya. Jadi dia punya interval. Jadi kalau jumlah datanya banyak dan ingin dikecilkan datanya, maka dibikin data kelompok. Contohnya adalah tabel berikut ini. Nah, itu tadi contohnya. Sekarang bagaimana kita mengubah data tunggal yang banyak, misalkan dari siswa SMA itu ya ludah 200 kebanyakan ya. Kalau cukup kita gunakan nilai datanya kelas 12 saja, yang hanya 50 orang. Sebelum 70 ya. 70 orang itu bagaimana kalau kita sedikitkan datanya dan tidak masing-masing. Misalkan begitu. Yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan jangkauan. Dicatat kalau mau ya. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data yang terkecil. Selisih data terbesar dan data terkecil. Misalkan tinggi badan. Tinggi badan kelas 12 tertinggi 180. Kemudian yang
terpaling tidak tinggi, kalau tidak bisa dibilang rendah, pendek ya, itu misalkan 130, 180 kurangi 130, selisihnya 50 cm, itu adalah jangkauan. Yang kedua adalah banyak kelas. Kalau kalian balik kembali, itu ada namanya kelas ke, itu adalah banyak kelas. Kalau di contoh tadi ada 7 kelas gitu ya. Bagaimana menentukan banyak kelas itu gitu ya. Kita harus menggunakan kalkulator kalau ini ya. Ada rumusnya, banyak kelas sama dengan 3,3 dikali log n plus 1. Log n dalam kurung ya. 3,3 kali log n tutup kurung plus 1. N itu apa? N itu adalah banyaknya data. Jadi misalkan kita kodrat tadi kelas 12, maka 3,3 kali log 70 ditutup kurung, masukkan kalkulator, hasilnya berapa? Hasilnya misalkan ya 6, berapa misalkan ya, tambah 1. Itu adalah banyaknya kelas. Jadi setelah ketemu banyak kelas, langkah ketiga adalah kita menentukan interval kelas. Baik lagi, kalau mau interval kelas yang mana ya? Interval kelas itu yang tengah. Contoh tadi, jadi dari 31 ke 40 itu adalah interval kelasnya, dari 31, 32, 33, 34 sampai 40 ada 10 panjang kelas ada 10. Itu juga ditentukan ya, tidak bisa sembarangan. Caranya, bagaimana menentukan interval kelas? Itu adalah jangkauan nomor 1 tadi, yang pertama, data terbesar kurangi data terkecil dibagi banyak kelas. Di nomor 1 dibagi nomor 2, ketemu interval kelas. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, itu tadi adalah contoh tentang pengolahan, mengubah data tunggal yang banyak menjadi data kelompok. Kita bahas bentar. Yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan itu tadi data terbesar kurangi data terkecil. Hasilnya adalah 175 dikurangi 143. Kan bisa mencatat dulu baru melihat video ini ya, lanjutan dari video ini. Ketemu 32. Kemudian banyak kelas 3,3 dikali log n tutup kurung tambah 1. Log n 1, log dari 40, n itu banyak kelas, 40 banyaknya kelas. Log dari 40 adalah 1,6 kali 3,3, hasilnya 5,28 ditambah 1, 6,28. Pembulatan boleh ke atas, boleh ke bawah. 6,28 boleh ke 6, boleh ke 7. Jadi walaupun komanya hanya lebih sedikit, tapi boleh dibulatkan ke atasnya. Setelah itu yang ketiga adalah interval kelas, panjang kelas atau interval kelas. Itu 1 dibagi 2 tadi ya. 32 dibagi 6,28, ketemunya 5,09. Ini juga sama, boleh ke atas, boleh ke bawah. Kemudian setelah ini saya akan membuat video hasil dari adalah gambar hasil dari penilaian kita. Jadi nanti kita buat interval kelas. Saya mulai dari 141 walaupun data terkecilnya 143. Kenapa? Ya biar rapi saja, tidak ada alasan lain ya. Biar rapi. Kita mulai dari 141, kemudian sampai 140, 141, 142, 143, 144, 145. Saya ambil interval kelasnya 5. Interval kelasnya 5, panjangnya 5, 5,09 saya bulatkan ke 5, dan banyaknya kelas adalah 6,28 saya bulatkan ke atas menjadi 7. Jadi itu kalian lihat, kalian pelajari, setelah itu ditanyakan yang belum jelas, begitu ya.